Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, kita ketemu lagi untuk melanjutkan kajian-kajian kita. Sebagaimana waktu yang lalu kita telah mendiskusikan bahwa teokrasi yang dibangun oleh Yesus itu gagal total Artinya Yesus tidak punya otoritas untuk menggalang kekuatan dalam sebuah bentuk nation itu tidak terjadi, gagal total karena memang di mana masyarakat Israel pada saat itu yang notabene Yahudi tidak memberikan dukungan kepadanya dan itu sudah menjadi maklum. Akhirnya seperti apa yang diberitakan, Yesus meregang nyawa dengan proses penyaliban yang sangat mengerikan yang biadab, yang sungguh tidak bisa diterima dengan norma-norma kehidupan manusia, dan itu merupakan sebuah penghinaan karena yang pantas dihukum dengan cara disalib itu adalah para kriminal-kriminal bukan seorang tokoh yang sekelas Yesus. Dan aku sudah mengatakan sejak awal, aku tidak dalam rangka mencari sebuah jawaban yang jelas di mana itu menjadi sebuah kontradiksi antara perspektif Kristen dan Islam, yang satu mengatakan disalib dan satu mengatakan tidak disalib Aku belum masuk ke sana, tetapi sebuah kajian yang telah kita kupas tuntas bersama, Yesus gagal dalam membangun teokrasinya. Dia tidak otoritatif seperti halnya Abraham, seperti halnya Moses David, Solomon, tidak seperti itu. Minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kita tahu juga, apa yang bisa dihasilkan dari penyaliban itu coba? Kalau sisi positifnya apa yang bisa dihasilkan? Kan sama sekali tidak ada, karena memang itu adalah sebuah kejahatan yang amoral Bagaimana manusia bisa menjadi dianggap yang lumrah diperlakukan seperti itu. Maka kali ini kita akan melihat ada upaya kapitalisasi penyaliban Yesus sehingga dia melahirkan dua dogma dan itu menjadi fundamental dalam kekristenan. Apakah dogma itu tangguh atau akan runtuh ketika kita uji? Itu nanti akan bisa kita bicarakan dalam diskusi-diskusi berikutnya Jadi judul kajian kita kali ini adalah kapitalisasi penyaliban Yesus. Kapitalisasi penyaliban atau penyaliban? Mana yang betul? Penyaliban atau penyaliban? Penyaliban Yesus Yesus melahirkan dua dogma. Dogma ini menjadi fundamental di dalam kekristenan. Ini fundamental
fundamental dalam kekristenan. Yesus disalib, seorang tokoh yang menjadi panutan, yang menjadi harapan, ya. Akhirnya harus tragis, mati, disalib, ya. Tentunya pengikut-pengikutnya akan mengalami kegoncangan yang berat. Bagaimana seorang yang menjadi tokoh mereka, menjadi sanjungan mereka, tiba-tiba harus tragis menegang nyawa di kayu salib. Maka dari itulah, untuk membangun trust, kepercayaan, agar moralitas dari pengikut-pengikut Yesus tidak ambruk, ya, dibangunlah dua dogma, ya. Dibangunlah dua dogma. Bismillahirrahmanirrahim. Dibangun dua dogma, ya. Pertama, itu bernama soteriologi salib. Ya. Berikutnya kedatangan yang kedua. Ya. Jadi ini dua dogma ini dibangun untuk mensikapi penyaliban Yesus, ya. Dikapitalisasilah peristiwa yang sangat-sangat mengerikan itu, ya, yang biadab itu, menjadi dua dogma, yaitu soteriologi salib dan kedatangan yang kedua. Artinya, Yesus disalib itu jangan membuatmu putus asa. Nanti dia akan datang lagi, yaitu dalam kedatangan yang kedua. Ya. Ini kita abaikan sejenak. Kalau perlu nanti kita kupas lagi, ya. Tentunya sekilas saja karena aku telah membantahnya dalam 11 seri, ya, dalam perspektif Islam itu, ya, bahwa Yesus tidak akan datang lagi karena mainstream Islam juga mengimani Yesus, atau mereka katakan sebagai eskatologi kalau di kajian-kajian sekolah Alkitab, yaitu huru-hara akhir zaman gitulah, ya. Oh, nanti mau kiamat, Kanjeng Nabi Isa datang lagi gitu, ya. Itu mainstream Islam seperti itu, dan aku sudah bikin sanggahannya dalam 11 episode karena aku tidak percaya tentang hal itu. Dalam perspektif kekristenan juga sudah aku sanggah, ya. Kalau nggak salah judulnya Kata Siapa Yesus Naik ke Langit. Dan berikutnya apa aku lupa, ya. Cuman dia sanggahannya itu tidak dalam satu seri yang berurutan seperti aku menyangkanya dalam perspektif Islam itu 11 seri berturut. Kalau yang berdasarkan Alkitab itu sendiri-sendiri, ya, tidak terangkai gitu. Oke, ini kita abaikan dulu, kita lalui dulu, nanti kalau perlu kita perjelas, ya, kita perjelas. Kita sekarang fokus ke soteriologi salib. Soteriologi salib ini nanti akan berdampak kepada sebuah harapan, yaitu sola gratia, yang nanti akan kita bahas juga, ya. Sola gratia, ya. Gratia atau gratia tulisannya, ya. Sola gratia seperti ini. Apa itu dan bagaimana sola gratia nanti kita bahas, tapi kita ke soteriologi salib ini. Soteriologi, ya, itu adalah sebuah bangunan dogma tentang keselamatan yang itu berpusat pada salib. Tuh, ya.
Yesus disalib melahirkan dua dogma, satu dogma soteriologi salib, satu dogma kedatangan yang kedua. Kedatangan yang kedua kita abaikan dulu karena sudah kita bahas dalam 11 seri. Nanti kalau perlu kita buka lagi. Kita fokus ke sini lagi. Soteriologi salib ini dibangun oleh Paulus. Dia berpijak pada surat kirimannya pada jemaat di Roma, yaitu Roma 5 berapa itu? 12 sampai 19. Ya. Roma 5 surat 12 sampai 19. Jadi gambarnya, grafiknya begini dah. Ini Adam, ya, ini Hawa, ini setan, ini pohon, ya. Setan ini melalui Hawa menggoda Adam, makan pohon, ya, makan buah pohon, ini terus timbul dosa. Nah, dasarnya begini, dogmanya itu, dosa inilah yang disebut dosa waris yang menjalar ke seluruh manusia begitu lahir, maka sudah membawa dosa. Nih, berarti nanti ini kita lihat di Perjanjian Lama, khususnya kitab Kejadian. Yang aku bertanya-tanya, kalau memang dosa waris itu ada ya, kenapa kok orang Yahudi tidak mengenal konsep dosa waris itu loh. Kitab Kejadian itu adalah kitab pertama dari Perjanjian Lama yang itu kitabnya saudara kita yang Yahudi. Artinya, kalau memang kekristenan itu mengenal dosa waris ya, coba sih sekali-sekali kekristenan itu kan ada baik juga. Bagaimana Yahudi itu memandang peristiwa Taman Eden di mana Adam, Hawa, ular itu ya menjadi 3 personal yang berbicara dalam peristiwa itu ya, sehingga Adam ya dibujuk oleh Hawa yang dibujuk oleh setan ya, akhirnya memakan buah terlarang. Itu kalau didiskusikan dengan teman-teman Yahudi itu sepertinya ada baiknya juga. Bagaimana mereka memandang peristiwa itu ya, peristiwa Taman Eden. Jadi apa benar ya? Itu juga dijadikan sebuah landasan. Manusia itu punya dosa waris gitu. Kan menarik ini. Karena kitabnya ini kitabnya orang Yahudi gitu loh ya. Yang di sini ada di kitab ini ya, setannya itu atau kejahatannya itu diwakili oleh ular ya. Adapun ular ialah ini di surat Kejadian 3 ya 31. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ya, ular itu berkata kepada perempuan itu. Nah, jadi masuk ke perempuan dulu ya. Jadi ini diwakili dengan ular ya. Ini dengan ular. Kita ganti ini ular. Ya, diwakili dengan ular. Gimana ini? Bisa diterima enggak? Ya, bisa diterima tidak? Karena yang aku sudah beberapa kali mendiskusikan dengan teman-teman kekristenan, kan ada pohon kehidupan ya. Terus ada juga pohon pengetahuan. Yang dilarang itu makan buah pohon pengetahuan. Ya. Pertanyaanku sih simpel saja. Pohon pengetahuan itu seperti apa sih? Terus nanti buah pengetahuannya itu seperti apa sih? Itu ya. Itu ada enggak gitu? Apakah dia harafiah atau metafora ya? Aku baca begini. Ini di Kejadian 2:16 lah ya, langsung sana aja. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik
Dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Meskipun setelah dimakan sebetulnya nggak mati juga itu Adam dan Hawa. Gimana itu menjelaskannya? Ya. Jadi di 2:17, Kejadian 2:17 ya. Sini Kejadian 2:17, inilah yang disebut buah pohon pengetahuan. Ini pohonnya metafora atau harafiah? Ini loh yang aku maksud. Kalau pohonnya harafiah, di mana ada pohon pengetahuan? Konsekuensi logisnya, kalau pohonnya harafiah, maka dosanya dosa harafiah. Kalau pohonnya metafora, maka buahnya juga harus buah metafora. Artinya dosa itu akan menjadi dosa harafiah atau dosa metafora. Sumbernya bagaimana kita memahami pohon pengetahuan itu. Kalau pohon pengetahuan itu harafiah, di mana ada tumbuh? Ya, dari sini saja sudah kacau ini dogma. Makanya teman-teman Yahudi nggak mengenal adanya dosa waris. Jadi ya ini aku kasih penjelasan lagi, semoga tidak salah memahami. Kemarin sepertinya ada yang salah memahami tentang Adam dan Hawa itu diciptakan di mana ya. Bible tidak mengatakan bahwa Adam dan Hawa itu diciptakan di surga, tidak. Dia diciptakan ya di bumi. Ya. Sementara teman-teman Islam ya, itu mainstream atau enggak mainstream aku nggak tahu lah ya. Tapi sepertinya mainstream juga. Adam dan Hawa itu diciptakan di surga sana. Ya. Terus karena berbuat dosa diturunkan ke bumi, kan begitu. Padahal Al-Qur'an tidak mengatakan begitu. Nggak tahu itu dapat cerita dari mana. Di Bible pun tidak begitu. Lihat ini, kita lihat ya. Kita lihat begini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup di dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia di Taman Eden. Nah, itu masuk di Kejadian 2:8 ya. Kejadian 2:8 ya. Kejadian 2:8, kita lihat langsung aja ke 2:8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden. Sementara di Islam ada surga namanya surga Aden. Apakah ini dari Eden atau Aden ya? Coba tutup dulu deh. Suaranya biar nggak masuk. Ya. Kita kan enggak tahu apakah Eden Adnan itu perlu penelitian bahasa. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden sebelah timur, di situ ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ya. Dibentuknya itu. Jadi ya di Eden itu, di Eden itu. Jadi ingat film Return to Eden ya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4. Jadi ada sungai utama terbagi menjadi 4. Aku baca langsung aja ya, kalau jelaskan aja ya, kalau langsung itu nanti lama. Ada sungai Pison ya, Pison. Ada sungai Gihon. Ini di mana sungai ini sekarang? Kalau dia di bumi. Yang ada itu Tigris dan Efrat. Sungai Tigris, ya, sungai Efrat di barat tengah sana ada Efrat. Ya, ini di barat tengah sana ada. Kalau sungai Pison dan Gihon ini di mana? Kalau ini di bumi itu ada. Kita bisa lihat kalau kita main-main ke barat tengah sana ya, bukan timur tengah ya, barat tengah, ada sungai Tigris, ada sungai Efrat. Meskipun Tigris dan Efrat itu meskipun Tigris dan Efrat yang dimaksud di Alkitab ini sama dengan Tigris dan Efrat yang ada di barat tengah sana. Karena bisa saja satu nama tapi lain benda yang dimaksudkan. Tapi ya masih mending lah ya, ada kesamaan nama Tigris dan Efrat. Kalau yang ini nggak tahu. Ini berasal dari satu sungai bercabang menjadi 4 ini.
Ya. Dari situ kita bisa lihat kalau di bumi mana gitu. Arkeolog biar kita kasih kerjaan, dia cari ya di bumi mana Adam dan Hawa itu diciptakan. Bismillah. Siapa tahu di bumi Indonesia. Ya. Oke. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden dan mengusahakan dan memelihara taman itu. Hampir sama kan yang aku jelaskan kemarin berdasarkan tinjauan Al-Quran bahwa aku menjadikan khalifah di bumi. Khalifah itu tugasnya apa? Untuk membangun surga di bumi. Sama ini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden itu untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Taman itu apa? Jannah. Taman itu jannah. Ya. Ada kesamaan kan? Makanya aku juga heran, dari mana orang percaya bahwa manusia diciptakan di surga sana, nanti terus turun ke bumi. Memangnya masuk surga itu gratis? Orang Al-Quran itu mengatakan bahwa bangunlah surga di bumi. Manusia itu diperintahkan untuk membangun surga di bumi. Bukan manusia diciptakan di surga karena makan buah terlarang terus dilempar ke bumi. Itu nggak tahu cerita dari mana gitu. Ya. Oke. Jadi kemarin ada yang entah keliru atau gimana itu memahami kalimatku ya. Bible juga tidak mengatakan bahwa seperti apa yang dipahami oleh Islam mainstream ya. Adam dan Hawa itu diciptakan di surga, enggak. Di sini Adam dulu diciptakan kan ya di bumi, terus dibikinkan taman Eden, terus disuruh mengelola oleh Adam dan Hawa. Disuruh mengelola oleh Allah ya. Adam disuruh mengelola, Adam sendirian dibikinkan istri nanti ya. Di situ banyak pohon. Ada yang dilarang itu adalah pohon pengetahuan ya. Juga heran ya, kenapa pohon pengetahuan dimakan buahnya kok dilarang, padahal dengan memakan buahnya itu tahu akan yang baik dan yang buruk. Ya. Itu. Jadi seperti itu adanya ya. Nah, sekarang dengan memakan pohon pengetahuan itu kan akhirnya berdosa. Seperti ini tadi. Ini yang diwakili oleh ular menggoda Hawa, Hawa menggoda Adam, maka Adam dan Hawa makan buah terlarang menghasilkan dosa waris. Dosa waris itu menjalar ke seluruh manusia. Itu disampaikan Paulus di Roma 12:19 ini. Ini panjang ini ya. Panjang ini. Itu kerangka yang dibangun Paulus itu bener nggak sih ya? Gitu loh. Bener nggak ada dosa waris? Karena kalau kita lihat dosanya ular dan Adam dan Hawa itu sudah diselesaikan. Kalau sudah diselesaikan itu kan nggak ada lagi hukuman. Sudah dipertanggungjawabkan. Kita lihat di mana di sini, ya. Ini aku hapus. Ya. Ini aku hapus. Karena ini fundamental di dalam kekristenan. Soal konsep teos itu tidak fundamental karena terjadi dualisme, ada yang tritunggal, ada yang tunggal, dan tunggal pun itu banyak macamnya ya. Jadi ada 3 besar sebetulnya konsep teos dalam kekristenan, itu tidak fundamental, artinya terpecah mereka. Tetapi tentang konsep dosa waris dan kedatangan yang kedua sebagai kapitalisasi dari penyaliban Yesus, itu tolong kalau aku dibenarkan kalau salah, itu diterima oleh seluruh kekristenan. Mereka tidak terpecah di sini, tidak sama halnya dengan bagaimana mereka menyusun konsep teosnya, itu terpecah. Ya, kalau di sini enggak. Nah, sekarang kita lihat di Kejadian, semuanya ada di Kejadian 3. Kitab Kejadian 3:14 ya. 3:14. Setelah Adam dan Hawa melakukan kesalahan lewat godaan si ular beludak ini ya. Istirahat dulu. Kita istirahat dulu, nanti kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, setelah kita jedah sejenak sholat duhur ya, kita lanjutkan kajian kita yang sempat terhenti sesaat. Aku tadi sempat menjelaskan tentang tiga personal ya yang jadi permasalahan dalam sketsa Taman Eden itu adalah Adam, Hawa, dan ular. Ular itu kalau dalam perspektif Al-Quran itu awalnya dia disebut iblis ya, ketika dia tidak mau sujud kepada Adam, baru kemudian setelah dia menggoda dia disebut setan. Dan aku sudah jelaskan kenapa disebut iblis dan kenapa disebut setan ya. Dan itu adalah makhluk Allah yang datang dari makhluk jin yang diciptakan dari api. Oke, itu perspektif Islamnya ya. Dalam perspektif Alkitab dia cukup dikatakan ular ya. Jadi aku lanjutkan. Ada ular ya, ini si jahat itu ya, gampangnya begitu. Ada Adam, ada Hawa. Ini tiga personal ini yang bermain dalam sketsa Taman Eden itu ya. Ini bermain dalam sketsa atau episode Taman Eden. Eden ya, kalau dalam perspektif Al-Quran Eden ini sebetulnya ada kesamaan dengan Adnan. Adnan ya, ini biar tugasnya para bahasa lah ya. Para pakar bahasa, apakah itu sama atau tidak, itu biar diselesaikan mereka yang pakar dalam bahasa. Aku ulangi, ular ini menggoda Adam tapi melalui Hawa, baru Hawa menggoda Adam. Akhirnya ini ada pohon terlarang, pohon pengetahuan yang terlarang untuk dimakan buahnya ya. Akhirnya Adam, Hawa makan buah dari pohon pengetahuan ini, buah yang terlarang itu ya. Kalau dalam lagunya itu pernah dibawakan dalam sebuah lagu, yaitu Tragedi Buah Apel ya. Itu karya Sting yang dibawakan oleh Anita Sarawak, biduan dari Malaysia, dari negeri jiran Malaysia atau Singapura gitu, aku lupa ya. Itu tahun 80-an. Oke. Kalau kalian yang lahir sebelum tahun 80 ya mungkin tahu ya. Tapi kalau lahirnya tahun 90 atau pasca 85 ke atas ya nggak tahu lagu itu ya, Tragedi Buah Apel. Tapi bisa kamu search di YouTube Tragedi Buah Apel. Itu idenya dari ini, peristiwa Adam dan Hawa ini. Oke, sekarang kita lihat Adam dan Hawa dan ular itu sudah dihukum tidak? Ya. Aku hapus ya. Ini sudah ya, clear. Oke. Hapus. Kita baca di kitab Kejadian 3:14. Bentar, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular. Ingat ya, ular ya. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan dengan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Jadi dikutuk dia. Ular sudah dikutuk ya. Sudah menerima hukuman dari sebuah kesalahan ya. Terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Perkara kita mencari bukti sains ada nggak ular makan debu itu nantilah kita diskusikan lain hal ya. Sepertinya memang agak aneh ada ular makan debu tanah ya. Ya, karena yang mau aku expose di sini ya, explore-nya itu ular sudah dihukum, dia terkutuk ya,
Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Menjadi pertanyaan juga, apa sebelum itu ular tidak menjalar ya? Oke. Terlepas dari itu semua, ular sudah dikutuk. Sekarang kita beralih ke Kejadian 14, sekarang kita ke 16. Ya. Firman-Nya kepada perempuan itu. Perempuan di sini disebut perempuan ya, belum disebut Hawa. Perempuan. Ya. Perempuan, ya. Pada perempuan itu, susah payah kamu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Jadi kutukannya kalau mengandung melahirkan. Padahal Hawa pada saat itu ya belum pernah melahirkan, orang belum punya anak ya. Jadi seharusnya kan dia sudah pernah melahirkan, tidak sakit, lalu dikutuk melahirkan menjadi sakit. Seharusnya begitu. Tapi oke lah, itu tidak kita permasalahkan. Tetapi artinya hukuman itu yang penting sudah diterima dengan apa? Hukuman itu diberikan dengan kesakitan ketika mengandung, ya. Tuh. Sekarang yang ke-17 ya, ke-17. Kita baca di sini. Lalu firman-Nya kepada manusia itu. Nah, belum disebut Adam, masih disebut manusia. Manusia itu ya, disebut Adam. Manusia itu apa katanya? Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, maksudnya Hawa ya, manusia itu Adam, dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Akhirnya dikutuk dengan susah cari rezeki. Susah ya, cari rezeki. Ya, kalau ini tadi susah melahirkan. Ya, kalau ini tadi dengan perut dan debu tanah makanannya, dengan perut menjalar, ya, debu tanah makanannya. Lihat, perhatikan di sini. Ini ular melakukan kesalahan, dia telah dihukum. Perempuan melakukan kesalahan, dia sudah dihukum. Manusia melakukan kesalahan sudah dihukum. Sekarang kita berbicara hukum. Kalau hukum itu sudah ditegakkan dan seseorang itu telah menjalani hukuman sesuai dengan kesalahannya, ada nggak lagi kesalahan berikutnya? Ada nggak dosa yang harus diturunkan? Ada nggak dosa waris? Dosa mana lagi? Dosanya itu sudah diselesaikan oleh ular, perempuan, dan manusia. Coba, logikanya di mana? Ya. Jadi dari sini semua ya, kesimpulan kita tarik, bagaimana konsep dosa waris itu melanggar logik sehingga dia tidak mungkin bisa diterima oleh orang-orang yang berpijak berdasarkan pengetahuan atau logik. Pertama, ya, tentang pohon pengetahuan. Karena di sini awalnya pohon pengetahuan. Oke. Ini harafiah atau metafora? Ini masalah pertama. Kita tahu di dalam Al-Quran itu pohon itu juga digunakan sebagai metafora untuk menyatakan ajaran. Itu di surat Ibrahim dikatakan ya, pohon yang tinggi, akarnya menjulang, batangnya kokoh, cabangnya rimbun dan berbuah, itu adalah pohon yang baik atau ajaran yang baik. Sebaliknya pohon yang buruk itu yang kebalikan dari itu. Ya. Jadi pohon itu merupakan metafor dari sebuah ajaran. Ya. Jadi pohon itu sering digunakan sebagai metafora. Sekarang pertanyaannya, teman-teman Kristen memahami pohon pengetahuan itu secara harafiah atau metafora? Kalau harafiah, coba cari di mana ada pohon pengetahuan. Kalau pohon durian banyak. Kalau metafora, konsekuensi logisnya, dosanya juga metafora, bos. Karena pohonnya metafora. Artinya
Allah itu akan memberikan perumpamaan dalam pengajarannya, bukan sebuah faktualitas. Gitu loh. Jadi kalau dipahami sebagai harafiah, silakan cari di mana ada pohon pengetahuan. Kalau metafora, berarti pohon pengetahuan itu memang metafora, tidak ada faktanya. Dosa yang dimaksudkan itu juga dosa metafora, tidak harafiah. Artinya ada. Dosa metafora itu tidak ada. Dosanya tidak ada. Ini hanya sebuah cara Allah itu memberikan pelajaran kepada kita lewat perumpamaan. Nih, yang pertama. Yang kedua, ya. Yang kedua, hukum itu sudah diselesaikan. Semua sudah menerima hukumannya masing-masing. Ya. Nih larinya ke sini dia. Ular telah menerima hukumannya. Perempuan itu, Ibu Hawa sudah menerima hukumannya. Ya. Manusia itu Adam sudah menerima hukumannya. Lalu ada kesalahan apa lagi? Ada dosa apa lagi? Kan tidak ada, karena hukum sudah dijalankan. Begitu juga kalau kita belajar tentang hukum positif. Kalau orang itu sudah dihukum atas kesalahannya, maka tidak ada kesalahan berikutnya dan itu dianggap selesai. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa nanti di Roma 5 sampai Roma 5 ayat 12 sampai 19, di mana Paulus mengatakan bahwa dosa itu menjalar kemana-mana. Dosa yang mana? Dosanya sudah selesai kok. Menjalar kemana-mana itu gimana maksudnya? Coba aku lihat Roma 5 ya. Tapi tidak aku baca semua karena ini panjang sekali ayatnya. Roma 5, Adam dan Kristus. Judulnya Adam dan Kristus ya. Ini nampak le? Adam dan Kristus. Aku langsung aja ke ayat yang 19. Jadi Roma 5, 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Coba, logika mana bisa menerima ayat ini? Jadi semua orang itu tergantung pada satu orang. Satu orang benar, semua benar. Satu orang salah, semua orang salah. Itu logika mana? Setiap kita punya tanggung jawab sendiri-sendiri kok. Kita tidak punya saham 1 sen pun atas kesalahan yang dilakukan ular, perempuan, dan manusia. Kok ujuk-ujuk kita bisa menanggung dosanya? Dosa dari mana? Dari mana itu? Oke. Terus ke ayat yang mundur, ke ayat yang 13. Dari ayat 5 Roma ya. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Ya jelas saja orang hukum Taurat itu berikutnya jauh sebelum peristiwa Adam. Ngapain dibawa-bawa hukum Taurat? Ya, enggak. Jadi enggak seperti apa yang dikatakan Paulus, dan lebih spektakuler lagi begini di nomor yang 12 ya, tadi 13 surat 5. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia satu orang ya, oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Menjalar kepada semua orang, bahasanya lihat. Menjalar, tahu kan menjalar kan? Menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Orang yang berbuat dosa, Adam dan Hawa dan ular, kok disebut semua orang itu bagaimana? Gitu. Oke? Itu yang bisa aku paparkan, aku kaji. Silakan Anda berpikir. Semoga kajian-kajian ini memberikan sebuah inspirasi baru untuk Anda mengkritisi ya, tapi juga memberikan solusi bahwa soteriologi salib yang dibangun oleh Paulus itu tidak valid sama sekali. Dengan dua pendekatan ini, pohon pengetahuan itu harafiah atau metafora, sedangkan hukum itu sudah diselesaikan semuanya sehingga tidak ada lagi hukum yang mewariskan dosa dan itu menjalar kemana-mana. Itu kajian aku ya. Silakan dicermati. Nanti kalau ada setujunya, tidak setujunya, silakan ditulis di kolom komentar. Kita bisa diskusikan dengan baik. Oke, sampai ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.